اللهم آمين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin rahimakumullah. Di atas kami telah membacakan Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 5. Artinya wal fajr, demi fajar. Ayat yang pertama Allah menyuruh memperhatikan fajar, yaitu cahaya matahari yang mulai membayang di sebelah timur, kira-kira 1 jam sebelum matahari itu sendiri terbit. Di waktu itulah kita diwajibkan Allah mengerjakan sholat subuh, dan habis pula waktu subuh itu apabila matahari telah terbit. Saat fajar menyingsing itulah waktu yang amat penting bagi manusia, karena setelah selesai beribadah kepada Allah dengan sholat subuh, mulailah mereka bergerak menghadapi hari yang mulia, mulai siang, buat mencari rezeki di muka bumi Allah. Di saat itu pula Allah memberikan modal sehari semalam penuh untuk hari yang baru, agar diisi dengan ibadah kepada Allah dan amal soleh. Janganlah hendaknya hari itu pergi dengan percuma begitu saja, karena masa yang telah lampau tidak dapat diulang kembali. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud dalam malam yang 10 ialah malam tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Jarir menerangkan malam yang 10 itu ialah 10 malam hari 10 hari bulan Muharram. Dalam tafsir Ar-Razi, 10 malam itu ialah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan ada juga riwayat yang mengatakan malam yang 10 itu ialah 5 malam di awal bulan dan 5 malam di akhir bulan Hijriah. Tafsir-tafsir ini boleh saja dipakai semua dan dikenal semua, namun hakikat daripada ayat ini hanya Allah yang tahu. Wasyaf'i wal watr, demi genap, demi ganjil. Segala perhitungan terdiri daripada genap dan ganjil. Yang ganjil dicukupkan oleh yang genap. Imam Mujahid mengatakan, segala makhluk yang dijadikan Allah ini adalah genap. Ada darat, ada laut, ada jin, ada manusia, ada matahari, ada bulan, ada kufur, ada iman, ada bahagia, ada sengsara, ada petunjuk, ada kesesatan, ada malam, dan ada siang. Adapun yang tetap ganjil atau tunggal, tak ada pasangannya, ialah yang Maha Esa, berdiri sendiri, yang tiada bersekutu dengannya yang lain, yaitu Allah, Tuhan kita. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa semata-mata. Wallaili idza yasr, demi malam apabila dia telah berjalan atau telah berlalu, bertali dan bersambung. Mulanya fajar menyingsing, kemudian matahari terbit dan hari pun siang. Akhirnya matahari terbenam dan malam pun tiba. Bertambah lama, bertambah larut malam. Akhirnya dia pun berlalu dan berjalan. Berputarlah roda kehidupan kita dalam putaran bumi mengelilingi matahari, atau matahari menerangi cakrawala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah ayat yang kelima,
yang menjadi patri dari alam yang telah dijadikan sumpah oleh Allah di ayat atas, ayat yang di atas. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu suatu sumpah bagi yang berakal? Di dalam ayat ini tersebut kata hijr yang diartikan akal. Sebab arti asal dari kata hijr itu ialah penghambat, dan akal adalah yang selalu menghambat manusia agar tidak berlaku semau-maunya saja dalam hidup ini. Al-aql arti asalnya ialah ikatan. Ayat 5 ini bersifat pertanyaan. Setidaknya maksudnya adalah, adakah kamu perhatikan semuanya itu, wahai orang yang mempunyai akal budi? Adakah kamu perhatikan fajar yang menyingsing, malam 10, bilangan genap dan ganjil, dan malam pun berlalu, hari pun berganti? Adakah kamu perhatikan semuanya itu untuk melihat betapa besarnya kuasa Tuhanmu dan betapa pula hidupmu dalam lindungan Allah yang Esa itu? Maka dapatlah disimpulkan bahwa sumpah-sumpah ilahi dengan memakai makhluk yang dia jadikan itu adalah merangsang akal manusia agar berpikir. Dalam ayat yang seterusnya, Allah juga memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana kejadian umat-umat terdahulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah tidak engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Ayat ini bersifat pertanyaan Allah kepada Rasulnya, yaitu memperingatkan betapa hebatnya azab Allah kepada kaum Ad, salah satu kabilah Arab zaman purbakala yang telah musnah. Di dalam ayat-ayat dan surah-surah yang lain telah diterangkan bahwa kepada mereka Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam. Diterangkanlah pada ayat sambungannya bagaimana keadaan kaum Ad itu. Iramadatil imad, yaitu Iram yang mempunyai kemegahan. Mereka adalah suatu kaum yang besar, kuat, lagi gagah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 69 diterangkan bahwa sesudah zaman Nabi Nuh alaihi salam, kaum Ad itulah yang paling gagah, kuat-kuat, tinggi besar badan mereka, sehat tubuhnya. Dan disebutkan dalam surat Fussilat ayat 15, karena merasa diri telah mencapai puncak kemegahan, mereka pun berlaku sewenang-wenang di muka bumi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diadakan bandingannya di negeri-negeri itu. Mereka merasa yang paling kuat, paling gagah, paling kaya, dan paling ditakuti zaman itu. Wa thamud alladziina jabus sakhra bil wad, dan perhatikan juga bagaimana kaum Samud yang mengangkut batu gunung ke lembah itu. Kaum Samud adalah kabilah Arab purbakala, telah musnah juga. Diutus Allah kepada mereka nabi, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Mereka pun kaya dan megah. Saking kaya dan megahnya, mereka sanggup memahat batu-batu gunung buat mendirikan rumah-rumah yang besar dan megah. Bahkan di dalam surat Al-Hijr ayat 82 diterangkan pula bahwa mereka memahat gunung-gunung dan di sana mereka dirikan rumah-rumah yang jadi tempat mereka beristirahat. Wa fir'aun dzil autad, dan perhatikanlah Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan teguh. Sampai kepada zaman kita sekarang ini masih dapat kita lihat bekas-bekas bangunan-bangunan yang didirikan oleh para Fir'aun di Mesir yang telah berlalu puluhan abad silam, baik di tanah rendah Mesir ataupun di Mesir hulu, seperti Luxor di Aswan ataupun piramida di tepi kota Kairo sekarang. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di negeri itu, berbuat sesuka hatinya sampai mengaku diri menjadi Tuhan yang maha kuasa di atas dunia ini. Rakyat ditindasnya, hukum berlaku menurut kehendaknya, tidak siapa yang berani menyanggah, karena menyanggah artinya mati. Fa'aktsaru fihal fasad, maka mereka perbanyaklah di dalam bumi itu kerusakan-kerusakan. Dalam ayat ini dapatlah kita menemui suatu rahasia pembangunan yang akan kita jadikan iktibar di zaman kita ini. Baik kaum Ad, Samud, Fir'aun di Mesir
mereka semua itu di zaman dahulu telah membangun. Bahkan mereka sanggup mendirikan rumah-rumah indah dengan memahat gunung-gunung. Kepandaian insinyur dan arsitektur telah ada waktu itu. Sampai sekarang kita lihat bekas bangunan Fir'aun yang telah beribu tahun sangat hebat. Tetapi untuk membangunkan batu dan bata, piramida dan patung, mereka telah merusak di muka bumi. Yang mereka bangun hanyalah benda, tetapi yang mereka runtuhkan ialah budi pekerti. Keadilan mereka tukar dengan kezaliman, kebenaran mereka tukar dengan kebatilan, sehingga segala pembangunan lahir itu tegak di atas kehancuran nilai pri kemanusiaan. Datanglah hukum yang pasti dari Allah. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, maka dicurahkanlah oleh Tuhanmu kepada mereka cambuk siksaan. Quran surat Al-Fajr ayat 13. Binasa kaum itu semuanya. Kaum Ad dibinasakan dengan angin puting beliung yang menghancurkan negeri mereka rata dengan tanah. Kaum Samud dibinasakan dengan pekikan suara dahsyat yang memecahkan gendang telinga sehingga habis mati semuanya. Dan Fir'aun yang berkuasa itu, terutama Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam, tenggelam dalam lautan Kulzum ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu tetap di tempat pengawasan. Artinya, selama manusia masih ada dan hidup di alam dunia ini, di muka bumi ini, semua kezaliman, kebatilan, kemegahan yang menimbulkan sifat sombong dan angkuh tidaklah lepas dari pengawasan Allah. Satu waktu dia akan memukulkan azabnya pula, sebagaimana telah dipukulnya umat-umat yang terdahulu, sebagaimana kaum Ad, Samud, dan para Fir'aun. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi ibrah buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna khairal dunya wal akhirah واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة